Ada satu jenis ilmu yang tidak tertulis di buku, tidak diajarkan di sekolah, dan tidak bisa dipahami hanya dengan akal. Namun justru di sanalah letak rahasia terbesar kehidupan. Ilmu ini bukan tentang seberapa banyak kamu tahu, tapi seberapa dalam kamu melihat dengan hati. Konon, para wali seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah mengisyaratkan adanya ilmu di atas ilmu, sebuah pemahaman yang membuat dunia terasa kecil dan langit terasa begitu dekat. Mengapa ada orang yang hidupnya sederhana, tapi hatinya penuh ketenangan yang sulit dijelaskan? Mengapa ada yang banyak ilmu, tapi tetap gelisah dan kosong? Mungkin jawabannya tersembunyi dalam satu rahasia makrifat, sebuah jalan sunyi yang hanya terbuka bagi mereka yang benar-benar mencari, bukan sekedar mengetahui. Ma'rifat sering disebut sebagai puncak dari segala ilmu. Namun bukan karena ia paling rumit untuk dipelajari, melainkan karena ia paling dalam untuk disadari. Ia bukan sekedar pengetahuan yang bisa dihafal atau dijelaskan dengan kata-kata, tetapi sebuah keadaan batin di mana seseorang benar-benar mengenal Allah dengan hati yang hidup. Pada titik ini, ilmu tidak lagi berdiri sebagai kumpulan konsep, melainkan berubah menjadi cahaya yang menerangi setiap sudut pandang kehidupan. Apa yang sebelumnya hanya diyakini, kini terasa nyata. Apa yang dulu hanya didengar, kini seolah disaksikan oleh hati. Inilah mengapa ma'rifat disebut sebagai ilmu di atas ilmu, karena ia melampaui batas logika dan memasuki wilayah rasa yang jernih dan kesadaran yang dalam. Dalam perjalanan menuju ma'rifat, seseorang tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi justru banyak melepaskan kesombongan, keakuan, dan keterikatan pada dunia yang berlebihan. Semakin tinggi seseorang naik dalam ma'rifat, semakin ia merasa kecil di hadapan kebesaran Allah. Ada paradoks yang indah di sini. Ketika ilmu biasa membuat seseorang merasa tahu, ma'rifat justru membuat seseorang merasa tidak tahu apa-apa, kecuali bahwa Allah adalah segalanya. Dari sinilah lahir ketenangan yang sulit dijelaskan, karena hati tidak lagi bergantung pada apa yang fana, tetapi tertambat pada yang abadi. Ma'rifat juga mengubah cara seseorang memandang hidup. Setiap peristiwa tidak lagi dilihat sebagai kebetulan, melainkan sebagai bagian dari skenario ilahi yang penuh makna. Kesedihan menjadi cara Allah mendekatkan, kehilangan menjadi cara Allah membersihkan, dan kebahagiaan menjadi cara Allah mengingatkan. Orang yang telah merasakan ma'rifat tidak lagi mudah goyah oleh keadaan, karena ia melihat tangan Allah di balik segala sesuatu. Inilah letak rahasianya, bukan dunia yang berubah, tetapi cara pandang hati yang telah diterangi. Namun jalan menuju ma'rifat bukanlah jalan yang ramai dan mudah. Ia adalah jalan sunyi, penuh kejujuran pada diri sendiri, dan seringkali dipenuhi ujian yang tidak dimengerti oleh orang lain. Tapi justru disitulah nilai dari ma'rifat. Ia bukan untuk semua orang, melainkan untuk mereka yang benar-benar ingin menemukan kebenaran, bukan sekedar membicarakannya. Dan ketika seseorang telah sampai pada titik itu, ia tidak lagi sibuk mencari bukti, karena hatinya sendiri telah menjadi saksi. Makrifat sebagai puncak ilmu bukan sekedar istilah yang indah untuk didengar, tetapi sebuah keadaan batin yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang benar-benar menempuh jalannya. Ia bukan ilmu yang bisa dicapai dengan sekadar membaca, berdiskusi, atau menghafal, melainkan ilmu yang tumbuh dari perjalanan panjang, perjalanan sunyi yang seringkali tidak terlihat oleh siapapun. Di titik ini, seseorang mulai menyadari bahwa selama ini ia hanya mengenal tentang Allah, belum benar-benar mengenalnya. Dan kesadaran itulah yang menjadi pintu awal menuju makrifat, sebuah kerinduan yang dalam untuk memahami lebih dari sekadar kata dan konsep. Seiring perjalanan itu berlangsung, terjadi perubahan yang perlahan namun sangat mendasar. Cara pandang terhadap hidup mulai bergeser. Dunia yang dulu terasa begitu penting, perlahan kehilangan cengkramannya. Bukan berarti ia meninggalkan dunia sepenuhnya, tetapi hatinya tidak lagi terikat padanya. Ia tetap menjalani kehidupan, bekerja, berinteraksi, dan berusaha. Tetapi di dalam hatinya ada ruang yang hanya diisi oleh kesadaran akan Allah.
Setiap langkah terasa diawasi, setiap detik terasa bermakna. Bahkan hal-hal kecil yang dulu terlewat, kini terasa seperti isyarat, seolah-olah ada pesan halus yang terus mengingatkan bahwa tidak ada satupun yang terjadi tanpa kehendaknya. Makrifat juga membawa seseorang pada pemahaman yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya dengan kata-kata. Ia mulai melihat dengan cara yang berbeda, bukan dengan mata, tetapi dengan hati yang telah dibersihkan. Ketika orang lain melihat ujian sebagai beban, ia melihatnya sebagai panggilan. Ketika orang lain melihat kehilangan sebagai akhir, ia melihatnya sebagai cara Allah mengosongkan hatinya dari selainnya. Disinilah letak keajaiban makrifat. Ia tidak mengubah dunia di luar, tetapi mengubah cara seseorang merasakan dunia di dalam dirinya. Dan perubahan itu begitu dalam hingga seringkali sulit dijelaskan kepada orang lain yang belum merasakannya. Namun jalan menuju makrifat bukanlah jalan yang mudah atau instan. Ia menuntut kejujuran yang total, kejujuran untuk melihat diri sendiri apa adanya, tanpa topeng, tanpa pembenaran. Seseorang harus berani mengakui kelemahan, kesombongan yang tersembunyi, dan niat-niat yang tidak murni. Dalam proses ini, seringkali seseorang merasa hancur, seolah kehilangan pegangan. Tapi justru disitulah rahasianya. Sebelum diisi, hati harus dikosongkan terlebih dahulu. Sebelum diterangi, ia harus melewati kegelapan. Dan tidak semua orang sanggup bertahan di fase ini, karena disinilah ego diuji dan perlahan diluruhkan. Semakin dalam seseorang masuk ke dalam makrifat, semakin ia menyadari bahwa ilmu sejati bukanlah tentang menjadi lebih tahu, tetapi tentang menjadi lebih sadar. Sadar bahwa dirinya lemah, sadar bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, dan sadar bahwa tidak ada yang benar-benar ia miliki. Dari kesadaran ini lahir kerendahan hati yang tulus, bukan dibuat-buat. Ia tidak lagi merasa lebih baik dari orang lain, bahkan dalam diam ia merasa dirinya paling membutuhkan ampunan. Dan justru karena itulah hatinya menjadi lapang, tidak ada lagi beban untuk terlihat sempurna, tidak ada lagi keinginan untuk diakui. Makrifat juga menghadirkan ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Ketika hidup berjalan sesuai harapan, ia bersyukur tanpa berlebihan. Ketika hidup tidak sesuai harapan, ia tetap tenang tanpa kehilangan arah. Ini bukan karena ia tidak merasakan sedih atau kecewa, tetapi karena di balik semua itu ada keyakinan yang kuat bahwa Allah tidak pernah salah dalam menetapkan sesuatu. Keyakinan inilah yang menjadi cahaya dalam hidupnya, cahaya yang tidak padam meski keadaan berubah-ubah. Pada akhirnya, makrifat bukanlah sesuatu yang bisa dipamerkan atau dibanggakan. Ia justru membuat seseorang semakin diam, semakin sederhana, dan semakin dalam menjalani hidup. Ia tidak lagi sibuk mencari pengakuan, karena hatinya sudah cukup dengan dilihat oleh Allah. Dan di titik itulah puncak ilmu itu terasa, ketika seseorang tidak lagi haus akan dunia, tidak lagi gelisah oleh ketidakpastian, dan tidak lagi takut kehilangan. Karena ia telah menemukan sesuatu yang tidak bisa hilang, yaitu kedekatan dengan Sang Pencipta. Ma'rifat sebagai puncak ilmu adalah sebuah keadaan di mana batas antara mengetahui dan merasakan menjadi hilang. Seseorang tidak lagi sekedar memahami kebenaran sebagai konsep, tetapi mengalaminya sebagai realitas yang hidup di dalam dirinya. Pada titik ini, ilmu tidak lagi terasa berat atau membingungkan, justru menjadi sederhana namun sangat dalam. Ia tidak lagi sibuk mencari jawaban di luar, karena hatinya telah menjadi tempat di mana banyak jawaban itu muncul dengan sendirinya. Inilah yang sering disebut sebagai ilmu laduni, pemahaman yang diberikan langsung oleh Allah kepada hati yang telah siap menerimanya. Dalam perjalanan menuju ma'rifat, ada fase di mana seseorang mulai merasa asing dengan dirinya yang dulu. Hal-hal yang dulu begitu penting, kini terasa biasa saja. Ambisi duniawi yang dulu membara, perlahan meredup tanpa harus dipaksa. Bukan karena kehilangan semangat hidup, tetapi karena ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih bernilai. Hatinya mulai condong pada ketenangan, pada keheningan, pada momen-momen sederhana yang justru terasa lebih hidup dibanding hiruk-pikuk dunia. Disinilah ma'rifat mulai bekerja secara halus, menggeser orientasi hidup tanpa disadari.
Namun yang membuat ma'rifat begitu istimewa adalah cara ia membentuk hubungan seseorang dengan Allah. Hubungan itu tidak lagi sekedar rutinitas ibadah, tetapi menjadi sesuatu yang hidup dan penuh rasa. Doa tidak lagi terasa sebagai kewajiban, melainkan kebutuhan. Zikir tidak lagi terasa sebagai amalan tambahan, melainkan nafas bagi hati. Bahkan dalam diam, ada komunikasi yang tidak terucap, sebuah kedekatan yang tidak bisa dijelaskan, tetapi sangat nyata dirasakan. Seolah-olah di setiap detik kehidupannya, ia tidak pernah benar-benar sendirian. Ma'rifat juga mengajarkan satu hal yang seringkali sulit diterima, bahwa kehilangan, kegagalan, dan rasa sakit bukanlah musuh, melainkan bagian dari jalan. Orang yang berada di jalur ini mulai memahami bahwa Allah tidak selalu memberikan apa yang diinginkan, tetapi selalu memberikan apa yang dibutuhkan. Dan seringkali yang dibutuhkan itu datang dalam bentuk ujian. Disinilah letak kedewasaan spiritual terbentuk, ketika seseorang tidak lagi menilai sesuatu hanya dari enak atau tidaknya, tetapi dari makna yang tersembunyi di baliknya. Semakin tinggi seseorang dalam ma'rifat, semakin ia sadar bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa. Bahkan amal yang ia lakukan pun tidak ia anggap sebagai miliknya, melainkan sebagai karunia yang Allah izinkan terjadi melalui dirinya. Kesadaran ini melahirkan kerendahan hati yang sangat dalam, bukan sekedar sikap, tetapi keadaan jiwa. Ia tidak mudah menghakimi, tidak cepat merasa paling benar, dan tidak sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Yang ia jaga hanyalah hatinya sendiri agar tetap bersih dan tetap terhubung. Di sisi lain, ma'rifat juga membawa seseorang pada pengalaman batin yang seringkali tidak bisa dijelaskan kepada orang lain. Ada rasa damai yang muncul tanpa sebab, ada keyakinan yang kuat tanpa bukti yang terlihat, dan ada keteguhan yang tidak mudah goyah meski keadaan tidak mendukung. Bagi orang luar, ini mungkin terlihat aneh atau sulit dipahami, tapi bagi yang merasakannya, ini adalah bukti bahwa hatinya sedang berada dalam penjagaan yang tidak kasat mata. Pada akhirnya, ma'rifat sebagai puncak ilmu bukanlah tentang mencapai suatu level tertentu, melainkan tentang terus berjalan dalam kesadaran. Tidak ada titik akhir yang bisa diklaim, karena semakin seseorang merasa sampai, justru ia semakin sadar bahwa perjalanan ini tidak pernah benar-benar selesai. Dan disitulah keindahannya, sebuah perjalanan tanpa akhir menuju kedekatan yang semakin dalam, menuju pemahaman yang semakin luas, dan menuju cinta yang semakin tulus kepada Allah. Ma'rifat sebagai puncak ilmu juga menyimpan satu rahasia yang jarang disadari. Semakin seseorang mendekat, semakin ia merasa jauh. Bukan karena ia tersesat, tetapi karena kesadarannya semakin tajam dalam melihat betapa luas dan tak terbatasnya keagungan Allah. Disinilah letak keunikan ma'rifat. Ia tidak membuat seseorang merasa sudah sampai, justru membuatnya semakin haus, semakin rindu, dan semakin ingin mengenal lebih dalam. Rasa cukup terhadap dunia perlahan hilang, digantikan oleh rasa ingin yang hanya tertuju kepada Sang Pencipta. Dalam tahap ini, hati mulai mengalami perubahan yang sangat halus namun kuat. Ia tidak lagi mudah terpancing oleh pujian atau terluka oleh hinaan. Bukan karena ia menjadi dingin atau tidak peduli, tetapi karena pusat perhatiannya telah berpindah. Ia tidak lagi hidup untuk penilaian manusia, melainkan untuk keridhaan Allah. Apa yang dulu bisa mengguncangkannya, kini hanya terasa seperti angin yang lewat. Ada ketenangan yang mengakar, bukan di permukaan, tetapi jauh di dalam jiwa. Ma'rifat juga membuka cara pandang baru terhadap waktu dan kehidupan. Seseorang mulai melihat bahwa hidup ini bukan sekedar rangkaian hari yang harus dilalui, tetapi amanah yang penuh makna. Setiap detik terasa berharga, bukan karena harus diisi dengan hal besar, tetapi karena di setiap detik itu ada kesempatan untuk lebih dekat. Bahkan dalam aktivitas yang paling sederhana, berjalan, bekerja, berbicara, ia merasakan kehadiran Allah yang menyertai. Kehidupan tidak lagi terasa kosong atau monoton karena ada kesadaran yang terus menghidupkannya dari dalam. Namun di balik semua keindahan itu, perjalanan ma'rifat juga menyimpan fase-fase sunyi yang tidak semua orang mampu bertahan. Ada masa di mana doa terasa hening, jawaban terasa tertunda, dan arah terasa samar. Ini bukan tanda ditinggalkan, melainkan cara Allah menguatkan ikatan tanpa bergantung pada rasa.
Di fase ini, seseorang belajar untuk tetap percaya meski tidak merasakan, tetap berjalan meski tidak melihat. Dan justru dari sinilah lahir keyakinan yang lebih murni, keyakinan yang tidak bergantung pada keadaan batin yang naik turun. Semakin dalam seseorang menyelami marifat, semakin ia memahami bahwa inti dari semua ilmu adalah adab, cara bersikap kepada Allah, kepada sesama, dan kepada dirinya sendiri. Ia menjadi lebih lembut, lebih sabar, dan lebih penuh kasih, bukan karena ingin terlihat baik, tetapi karena hatinya telah disentuh oleh sesuatu yang lebih dalam. Ia mulai menjaga lisannya, menata niatnya, dan berhati-hati dalam setiap langkah. Semua itu terjadi bukan karena aturan yang memaksa, tetapi karena kesadaran yang tumbuh dari dalam. Marifat juga menghadirkan satu bentuk kebahagiaan yang berbeda dari kebahagiaan dunia. Ia tidak meledak-ledak, tidak bergantung pada pencapaian, dan tidak mudah hilang. Ia tenang, dalam, dan stabil, seperti laut yang luas. Bahkan ketika ombak datang, kedalaman itu tetap terjaga. Orang yang merasakan makrifat tidak lagi mengejar kebahagiaan di luar karena ia telah menemukannya di dalam hubungan dengan Allah. Dan dari situlah lahir rasa cukup yang tidak bisa dibeli atau dicari di tempat lain. Pada akhirnya, makrifat sebagai puncak ilmu bukanlah tentang menjadi seseorang yang luar biasa di mata manusia, tetapi menjadi hamba yang benar-benar hidup di hadapan Allah. Ia tidak membutuhkan pengakuan, tidak mengejar posisi, dan tidak sibuk membuktikan apapun. Yang ia jaga hanyalah satu hal, agar hatinya tetap terhubung, tetap sadar, dan tetap dekat. Karena bagi dirinya, itulah ilmu tertinggi. Ilmu yang tidak hanya diketahui, tetapi dirasakan, dijalani, dan menjadi bagian dari seluruh keberadaannya. Makrifat sebagai puncak ilmu juga memperlihatkan satu kenyataan yang sering tidak disadari, bahwa semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia kehilangan ketertarikan pada hal-hal yang bersifat sementara. Bukan karena dunia ini harus ditinggalkan sepenuhnya, tetapi karena hatinya sudah tidak lagi menggantungkan makna di sana. Ia tetap hidup di dunia, menjalankan peran, memenuhi tanggung jawab. Namun di dalam dirinya ada jarak yang halus, jarak yang membuatnya tidak tenggelam. Seolah-olah ia berjalan di atas dunia, bukan larut di dalamnya. Inilah keadaan batin yang lahir dari makrifat. Hadir sepenuhnya, tetapi tidak terikat sepenuhnya. Dalam kedalaman makrifat, seseorang mulai merasakan bahwa hidup ini bukan lagi tentang mengumpulkan, melainkan tentang melepaskan. Melepaskan harapan yang berlebihan pada manusia, melepaskan keinginan untuk selalu dipahami, bahkan melepaskan kebutuhan untuk selalu merasa benar. Semua itu tidak hilang dalam sekejap, tetapi luruh perlahan seiring hati yang semakin jernih. Dan ketika itu terjadi, ada ruang luas yang terbuka di dalam dirinya. Ruang yang sebelumnya penuh oleh kegelisahan, kini dipenuhi oleh ketenangan yang sulit diganggu. Makrifat juga menghadirkan satu bentuk keyakinan yang sangat dalam, yang tidak mudah goyah oleh perubahan keadaan. Ketika sesuatu berjalan sesuai harapan, ia tidak larut dalam euforia. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, ia tidak tenggelam dalam kekecewaan. Bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia telah memahami bahwa di balik setiap kejadian ada kehendak yang lebih besar. Keyakinan ini bukan hasil dari pemikiran panjang, melainkan buah dari kedekatan yang terus dijaga. Ia seperti akar yang menancap kuat, tidak terlihat, tetapi menopang seluruh kehidupan. Di titik ini, hubungan dengan Allah menjadi sangat intim dan personal. Tidak selalu diwujudkan dalam kata-kata, tetapi terasa dalam kehadiran yang konstan. Ada rasa ditemani dalam kesendirian, ada rasa dipahami tanpa harus menjelaskan. Bahkan dalam keadaan paling sunyi, hatinya tetap penuh. Ini bukan sesuatu yang bisa dipaksakan atau dibuat-buat, tetapi anugerah yang datang ketika hati benar-benar bersih dan terbuka. Dan anugerah ini tidak datang kepada hati yang sibuk dengan dunia, tetapi kepada hati yang rela merendah dan menyerah. Namun perjalanan makrifat juga tidak lepas dari ujian yang semakin halus. Jika di awal ujian datang dalam bentuk kesulitan yang nyata, maka di tahap ini ujian sering datang dalam bentuk yang tersembunyi,
seperti rasa bangga yang samar, perasaan lebih dekat yang bisa menipu, atau keinginan halus untuk diakui sebagai orang yang berbeda. Disinilah seseorang harus sangat waspada, karena jatuh di titik ini seringkali tidak disadari. Makrifat bukan hanya tentang naik, tetapi juga tentang menjaga agar tidak tergelincir oleh hal-hal yang tidak terlihat. Semakin dalam seseorang berjalan, semakin ia menyadari bahwa yang paling penting bukanlah pengalaman spiritual yang luar biasa, tetapi konsistensi dalam menjaga hati. Ia tidak lagi mengejar rasa karena ia tahu bahwa rasa bisa datang dan pergi. Yang ia jaga adalah kesadaran untuk tetap ingat, tetap terhubung, dan tetap rendah hati. Dari sinilah lahir kestabilan yang sejati, bukan yang bergantung pada emosi, tetapi yang berakar pada keyakinan. Pada akhirnya, makrifat sebagai puncak ilmu membawa seseorang pada satu titik keheningan yang penuh makna. Ia tidak lagi banyak bertanya, bukan karena semua sudah terjawab, tetapi karena ia telah menemukan ketenangan dalam ketidaktahuan. Ia tidak lagi gelisah mencari arah, karena ia telah percaya sepenuhnya pada yang mengatur arah. Dan disitulah rahasia terdalam itu terasa, bahwa ilmu tertinggi bukanlah mengetahui segalanya, tetapi mengenal siapa yang maha mengetahui segalanya, lalu menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya dengan hati yang tenang dan yakin. Makrifat sebagai puncak ilmu pada tahap ini mulai memperlihatkan dimensi yang lebih dalam lagi, di mana seseorang tidak hanya merasakan kedekatan dengan Allah, tetapi juga mulai hidup dalam kesadaran yang terus-menerus akan kehadirannya. Bukan hanya saat beribadah, bukan hanya saat berdoa, tetapi dalam setiap detik yang berjalan. Ia makan, bekerja, berbicara, bahkan diam, semuanya terasa berada dalam pengawasan yang lembut. Bukan pengawasan yang menekan, tetapi yang menenangkan, sebuah rasa bahwa ia tidak pernah benar-benar sendiri, dimanapun dan dalam keadaan apapun. Dalam keadaan seperti ini, hidup menjadi sangat berbeda, meskipun dari luar terlihat sama. Orang lain mungkin melihat rutinitas yang biasa, tetapi di dalam dirinya ada kedalaman yang tidak tampak. Setiap aktivitas menjadi bermakna karena ia melakukannya dengan kesadaran. Tidak ada lagi yang terasa sia-sia, bahkan hal kecil sekalipun. Inilah salah satu tanda makrifat mulai matang ketika kehidupan sehari-hari tidak lagi terasa kosong, melainkan penuh dengan kehadiran yang halus namun nyata. Namun di balik ketenangan itu, ada satu perubahan besar yang sering tidak disadari, yaitu hilangnya kebutuhan untuk mengendalikan segalanya. Seseorang yang telah merasakan makrifat tidak lagi memaksakan kehendaknya pada kehidupan. Ia tetap berusaha, tetapi tidak memaksa hasil. Ia tetap merencanakan, tetapi tidak menggantungkan hati pada rencana. Ada keseimbangan antara ikhtiar dan pasrah yang jarang dimiliki oleh kebanyakan orang, dan dari situlah lahir ketenangan yang stabil, bukan ketenangan yang mudah runtuh ketika keadaan berubah. Makrifat juga membuat seseorang lebih jujur terhadap dirinya sendiri. Ia tidak lagi menyembunyikan kelemahan di balik penampilan atau kata-kata. Ia berani mengakui kekurangan, bahkan di hadapan Allah dengan penuh kerendahan. Dan anehnya, justru dari pengakuan itulah ia merasa lebih dekat. Tidak ada lagi jarak yang dibuat-buat, tidak ada lagi topeng yang harus dipertahankan. Ia datang apa adanya, dan disitulah ia menemukan penerimaan yang sejati. Seiring waktu, makrifat juga mengubah cara seseorang memandang manusia lain. Ia menjadi lebih lembut dalam menilai, lebih sabar dalam menghadapi, dan lebih mudah memaafkan. Bukan karena semua orang benar, tetapi karena ia menyadari bahwa setiap orang sedang berjuang dalam jalannya masing-masing. Ia tidak lagi sibuk menghakimi, karena ia tahu betapa rumitnya perjalanan hati. Yang ia jaga hanyalah dirinya sendiri, sambil tetap berusaha memberi kebaikan tanpa banyak tuntutan. Dan di titik ini, seseorang juga mulai merasakan bahwa kebahagiaan tidak lagi datang dari hal-hal besar. Justru dalam kesederhanaan, ia menemukan kedamaian yang paling dalam. Tidak perlu pengakuan, tidak perlu pencapaian yang luar biasa. Cukup dengan hati yang tenang dan hubungan yang terjaga, ia sudah cukup. Ini adalah bentuk kekayaan yang tidak terlihat, tetapi sangat berharga.
kekayaan batin yang tidak bisa diambil oleh keadaan apapun. Dan akhirnya, makrifat sebagai puncak ilmu membawa seseorang pada satu bentuk kehidupan yang sangat hening namun penuh. Ia tidak lagi banyak bicara tentang apa yang ia rasakan, karena ia tahu tidak semua hal bisa dipahami oleh orang lain. Ia lebih memilih menjaga apa yang ada di dalam hatinya, merawatnya dalam diam, dan terus berjalan tanpa banyak menarik perhatian. Karena baginya, yang terpenting bukanlah dikenal oleh manusia, tetapi tetap dekat dengan Allah dalam setiap langkah, dalam setiap nafas, dan dalam setiap detik yang terus berjalan tanpa henti. Makrifat sebagai puncak ilmu pada akhirnya membawa seseorang ke dalam satu keadaan yang sangat halus, di mana ia tidak lagi sibuk mencari tanda, karena seluruh hidupnya telah menjadi tanda itu sendiri. Ia tidak lagi bertanya di mana Allah, karena dalam setiap kejadian ia mulai melihat jejaknya. Bahkan dalam hal-hal yang paling sederhana sekalipun, ada rasa yang sulit dijelaskan, seolah-olah hidup ini sedang berbicara dengan bahasa yang hanya bisa dipahami oleh hati yang tenang. Inilah fase di mana makrifat tidak lagi terasa sebagai perjalanan yang berat, tetapi sebagai aliran yang mengalir lembut dalam kehidupan sehari-hari. Pada titik ini, seseorang tidak lagi mengejar pengalaman spiritual yang luar biasa. Ia justru menemukan keindahan dalam hal-hal yang biasa. Duduk dalam diam terasa cukup, mengingat Allah terasa penuh, dan menjalani hidup apa adanya terasa damai. Ia tidak lagi membutuhkan validasi dari luar, karena hatinya telah menemukan pusatnya sendiri. Semua yang dulu terasa penting perlahan memudar, digantikan oleh satu hal yang jauh lebih dalam, kesadaran untuk selalu dekat, tanpa harus terlihat dekat. Namun yang paling menarik dari makrifat adalah bagaimana ia mengubah cara seseorang menghadapi akhir dari segala sesuatu. Ia tidak lagi terlalu takut kehilangan, karena ia tahu tidak ada yang benar-benar miliknya sejak awal. Ia tidak lagi gelisah menghadapi masa depan, karena ia percaya pada yang mengatur masa depan. Bahkan tentang kematian pun, ia tidak melihatnya sebagai akhir yang menakutkan, tetapi sebagai pertemuan yang telah lama dinanti, kembali kepada sumber dari segala ketenangan yang selama ini ia rasakan dalam hatinya. Dan disinilah rahasia itu mencapai puncaknya, ketika seseorang tidak lagi merasa perlu menggenggam dunia, karena ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih pasti. Hidupnya menjadi sederhana, langkahnya menjadi ringan, dan hatinya menjadi luas. Tidak banyak kata yang ia ucapkan, tidak banyak hal yang ia tunjukkan, tetapi dari dalam dirinya terpancar ketenangan yang sulit dijelaskan. Penutup, mungkin makrifat bukan tentang seberapa jauh kita mencari, tetapi seberapa dalam kita menyadari. Bukan tentang mencapai sesuatu yang tinggi, tetapi tentang kembali pada yang paling dekat. Dan bisa jadi, rahasia terbesar itu bukan tersembunyi di tempat yang jauh, melainkan menunggu untuk disadari di dalam hati yang akhirnya benar-benar pulang.